Monitor, Jovi Tara. Jovi Tara, monitor. Masuk, Jovi Tara. Satria. Laras? Ras itu kamu, Ras. Laras? Ras? Aku nggak mungkin salah lihat kan? Aku nggak mungkin salah dengar itu suara kamu, Ras. Laras, kamu pergi kemana? Laras? Laras? Ras, please jangan pergi, Ras. Laras! 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 Kenapa kalung dari aku mau dipakai, Tante? Malah bagus loh. Cocok banget kalau Tante pakai. Udah cukup, Bel. Cukup. Tante tahu apa yang kamu mau dari semua ini. Aku suka deh kalau Tante suka ini. Sekarang Tante udah lihat kan gimana Sekar tuh ngeladekin aku. Dan aku mau Tante ngelakuin sesuatu buat aku. Apa? Apa yang kamu mau? Masa Tante nggak tahu siapa yang aku mau? Aku mau Tante umumin acara pertunangan aku sama Satria di ulang tahunnya Tante nanti. Kenapa, Tan? Kok kaget gitu sih? Biasa aja kali. Oh, atau Tante mau Satria tahu kalau sebenarnya mamanya itu adalah... Oke. Oke, Ben. Oke, ya. Tante akan ikutin semua yang kamu mau, ya? Gitu dong. Ini baru calon mertua aku. Dan aku juga mau mengundang Sekar di acara ulang tahun Tante nanti. Sekalian aku mau tahu siapa sebenarnya Sekar. Iya. Tante akan turutin semua yang kamu mau, ya? Tante nanti ulang tahun Tante harus yang terbaik acaranya. Pokoknya harus meriah dan mewah ya, Tan ya? Hai, Sat. Untung aku lihat bayangan Satria di kaca. Hai, sayang. Ya ampun, kamu tahu nggak? Bella itu calon mantu mama yang sangat is the best banget. Bella mau repot-repot ngatur acara ulang tahun mama loh. Kamu setuju kan? Mama ulang tahunnya dirayain? Kalau aku ikut gimana mama aja. Kalau mama happy, mama setuju ya. Aku pasti support kok. Ya ampun, anak ganteng, anak baik, anak solehnya mama. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Sayang. Hati-hati ya, Sat. Aku nggak mungkin nggak menuruti keinginan Bella. Apa yang harus aku lakukan? Menurut aku ini cocok banget untuk pertunangan aku sama Satria. Itu cocok banget di jari kamu. Jari kamu terlihat jadi cantik. Bella sama Tante Astari sengaja banget mancing aku buat nunjukin siapa aku sebenarnya. Demi Tuhan aku gak siap buat kehilangan kamu, Sat. Apalagi merelakan kamu bertunangan sama perempuan itu. Nangis lagi. Dasar arwah cengeng. Udah tahu lu kagak bisa kehilangan ayang beb. Maksa-maksain si Bella biar tunangan sama si Satria.
kalau kejadian bener, nangis lu 7 hari 7 malam romannya. Pokoknya saya nggak bakal ya biarin Bella tunangan sama Satria. Kalau sampai Satria tunangan sama Bella, saya bakalan... Bakal apaan? Move on, move on. Kamu siapa? Kamu ngapain? Ya Allah, tolong aku. Dia siapa ya? Kenapa bisa ya tiba-tiba nyerang aku? Bella? Dena? Bel, please Bel, kamu tolongin aku Bel. Aku dikejar sama orang misterius, aku nggak tahu dia siapa. Aku butuh tumpangan mobil Bel. Please, tolongin aku. Ih, apa sih? Aku gak sudi ya nolongin kamu. Kamu gak ingat? Dulu tuh kamu saingan aku, tau gak? Bel? Bel, kamu semangat ya. Pokoknya siapapun nanti yang bakalan menang, kita harus tetap jadi temenan ya, Bel. Lepasin deh. Makanya aku pikir aku sudi bersaing sama kamu. Enggak ya. Karena yang akan jadi pemenang itu cuma aku. Dan kamu harus ingat, aku akan ngelakuin apapun supaya aku jadi pemenangnya. Ngerti? Bel, tapi kenapa kamu ngancem gini ke aku? Kita ini kan teman satu kelas, Bel. Ya kalau kita mau lomba dengan sportif aja. Bye. Bel, please Bel, please tolongin aku Bel, tolongin aku kali ini aja please. Apa sih? Tolongin aku Bel. Bel, au. Kenapa sih lo? Bel, please tolongin aku ya Bel. Udah nangis terus. Mau sampai kapan sih lu nangis? Gimana sih? Mau lu nangis sampai banjir juga kagak bakal ngerubah takdir sama nasib hidup lu. Bye-bye lu, ntar salah ngasih obat sama pasien bisa pada mabok. Hibur saya kayak Bang. Gua nih kurang hibur gimana coba sama hidup lu. Udah relain tuh si Satria biar dia hidup di jalannya sendiri, tenang sama perempuan yang lain. Tapi nggak sama Bella, Bang. Bella tuh jahat. Bang, dia loh yang udah bunuh saya. Satria tuh bisa dapetin perempuan yang lebih baik. Baik kayak lu ya. Terus sekarang maunya lu apa? Saya harus cari cara buat ngomong ke Satria kalau Bella sama mamahnya lagi rencanain pertunangan. Udah aja sekalian lu cariin jodoh buat si Satria. Ya nggak sekarang lah. Susah perempuan kalau jatuh cinta. Ya udah, lu tungguin aja Satria sampai mati. Baru dia lu berdua di akhirat. Apaan sih tuh Bang? Apaan tuh Bang? Tua bangka. Buset dah, gua dikatain tua bangka. Gua tua bangga. Daripada lu
Matinya kagak tua, masih muda udah mati. Sih, gak jelas. Syukurin lu. Malu kan tuh, ngatain gua tua bangka. Besok malam kita mendapatkan tugas yang sangat penting. Tugas permintaan langsung dari pusat. Target pengamanan kita adalah Tari Nusantara dari Sanggar Naritama. Guna acara ini diadakan adalah untuk penyambutan tamu-tamu penting. Perkenalkan baik-baik, ini adalah sosok Dena Ayu Gusti. Seorang penari Indonesia yang sudah go internasional. Sudah mengisi banyak acara kedutaan di berbagai negara. Jangan sampai ada gangguan sekecil apapun. Jika terjadi, bukan hanya nama acara yang tercoreng, tapi citra baik kepolisian menjadi taruhannya. Jovi dan tim, tugas kalian adalah pengamanan sang bintang tamu Dena Ayu Gusti. Dari mulai tibanya di bandara sampai ke venue acara. Jangan sampai ada celah dan jangan sampai ada gangguan. Siap, Dan. Tara dan tim, tugas kalian adalah pengamanan venue acara. Tutup semua pintu akses keluar dan masuk. Monitoring, komunikasi dengan IO. Jangan sampai ada titik buta. Siap, Dan. Nanti akan saya libatkan juga tim teknis untuk mengecek CCTV. Baik, pastikan semuanya berjalan dengan baik. Kita harap kita berhasil dalam misi kali ini. Semoga pengamanannya lancar dan tidak mengecewakan siapapun. Laksanakan. Siap, laksanakan. Halo, Sekar. Ada apa? Maaf ya ganggu malam-malam. Tadi ada pasien datang ke rumah sakit. Dia ketakutan. Dan dia bilang dia dikejar-kejar sama sosok bertopeng. Sosok bertopeng. Di mana kejadiannya, Sekar? Katanya di Jalan Wijaya Kusuma yang dekat jembatan kecil itu, Mas. Saya takut deh kalau orang itu masih berkeliaran. Bisa bahaya buat warga sekitar. Iya, tenang ya. Nanti aku akan suruh tim untuk periksa keadaan lokasinya. Semoga setelah diperiksa nggak ada apa-apa ya. Dan satu hal lagi, aku minta identitas korbannya. Aku butuh keterangan lebih lanjut soalnya. Iya, Mas Satria. Nanti saya informasikan lagi ya. Makasih ya. Gue udah menelusuri semua tempat di sini dan gue juga udah nanya-nanya ke warga. Katanya di sini belum ada kasus pembegalan ataupun penyerangan. Kayaknya ini pertama kalinya deh. Kita akan tetap lakukan riset di warga sini. Oke. Aku langsung berangkat ya. Aku ada apel pagi. Sat, kamu gak sarapan dulu? Kamu pergi kerjanya nanti deh, sebentar lagi. Masalahnya Bella lagi OTW ke sini. Ya. Bella? Bella ngapain datang pagi-pagi ke sini, Ma? Sayang, kamu lupa ya? Kamu kan udah janji mau bantu-bantu Bella untuk nyari vendor ulang tahun Mama. Pestanya kan 2 hari lagi loh, sayang. Morning. Tuh kan, sayang. Kita berangkat sekarang yuk, soalnya udah mepet banget nih. Aku udah atur waktu meeting kita sama orang IO dan juga orang vendor buat ulang tahunnya Tante Astari. Yuk. Bentar. Masalahnya aku nggak bisa, Bel. Hari ini aku ada apel pagi, terus aku ada tugas penting. Aku harus jaga acara tari internasional. Kalau kamu nggak percaya, nih. Dena? Tante, ini Dena, ini tuh teman lama aku. Dulu kita pas SMA deket banget. Dulu kita sering ikutan School Got Talent gitu. Terus aku juara 1-nya, Dena juara 2-nya. Makanya kita kompak banget. Terus aku gak nyangka sekarang Dena bisa sehebat ini. Aku bangga deh sama Dena. Yaudah kalau gitu Sat, gimana kalau ntar malam kita berangkat bareng aja? Ya terserah, kalau mau datang boleh. Cuman aku nggak yakin sih. Akhirnya acaranya dipending karena Dena sekarang kondisinya nggak fit. Dia lagi di rumah sakit karena semalam dia ditemukan pingsan di jalan. Nggak nyangka dunia bakalan sesempit ini.
Mulai sekarang, aku harus baik-baikin Dena. Satria mana sih? Kok belum datang juga? Udah usaha nelpon, tapi malah nggak peka. Malah nyuruh anak buahnya lagi jaga di depan. Pikir dia yang bakalan datang. Capek deh, hidup kangen terus. Sampai gak sabar pengen ketemu kekasih ya. Oh, tuh datang tuh. Kamu tadi nyariin aku? Kenapa? Kangen ya? Ingat, fokus. Jangan gampang kegoda. Enggak kok Mas Satria. Tadi itu maksud saya mau ngurusin soal pasien yang dikejar sama sosok misterius semalam. Baru mau senang sedikit. Kirain kau beneran nyari aku karena kangen. Oh iya, aku udah coba sisir lokasi tempat kejadian yang kamu laporin. Belum ada hasil. Tapi tenang ya, gak usah khawatir. Aku dan tim pasti akan terus patroli di sana. Iya Mas Satria. Permisi. Perkenalkan, saya Ibda Satria Mahendra, Kanit Reserse Kriminal. Boleh minta waktunya sebentar untuk diminta keterangan lebih lanjut? Boleh sekarang dijelaskan kronologinya? Saya dikejar dan diserang sosok misterius. Misterius? Ingat orangnya, ciri-cirinya atau wajahnya mungkin? Atau ada perlakuan yang buruk gak yang dia lakuin ke kamu? Misal tindak kekerasan atau hal yang tidak menyenangkan? Kamu yakin gak dianiaya sama sosok itu? Iya. Soalnya di beberapa tubuh kamu ada luka lebam. Saya pikir tuh karena dipukul sama sosok itu. Luka lebam ini karena saya sering latihan nari dengan keras. Makanya saya sering terjatuh. Naga-naganya bohong nih cewek. Masa jatuh lukanya berarakan. Dena, mau kemana? Istirahat dulu ya. Kondisi kamu belum pulih. Saya harus tampil, Sus. Saya punya tanggung jawab. Lagian juga sekarang saya udah gak apa-apa kok. Saya coba tanyain dulu ke dokter ya, Dena. Sekalian saya coba telepon Mas Satria supaya bisa ada yang ngawal kamu ke tempat acara. Sebentar ya. Seneng banget lo ya bikin orang khawatir. Studio berantakan. Semalaman gak pulang. Gara-gara lo, gue yang disuruh beresin tau gak? Mbak, maaf ya Mbak. Ini rumah sakit. Tolong jangan bikin keributan di sini ya. Andini, kamu itu bikin malu aja. Kayak nggak pernah diajarin sopan santun ya. Dena, gimana keadaan kamu sekarang? Kalau misalnya kamu masih sakit, nggak apa-apa. Ntar malam biar Andini aja yang tampil. Kamu istirahat aja ya. Karena nanti takutnya kondisi kamu jadi makin drop. Enggak kok, Tante. Aku bisa kok tampil. Ayah, Ibu. Kerjaan kamu tuh masih banyak. Kamu tuh malah malas-malesan bukannya ngeberesin ya. Rapiin nggak semua? Iya Tante, tapi
Aku cuma istirahat sebentar doang kok. Istirahat, Dena. Nggak ada yang nyuruh kamu latihan nari. Mendingan sekarang kamu berhenti nari dan jual studio ini. Enggak tante, enggak. Jangan jual. Aku nggak mau tante, aku nggak mau jual studio tari ini. Kamu itu harusnya sadar diri. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu hanya seorang anak yatim piatu yang cuma numpang, yang nggak bisa apa-apa, yang nggak punya harga diri, yang nggak pantas untuk diperhatikan. Kamu kok nangis sih? Kamu kecewa ya? Karena ntar malam kamu nggak bisa tampil. Kamu kan masih sakit sayang, mendingan kamu itu istirahat aja dulu biar nanti malam Andini yang gantiin kamu, ya kan? Iya Dena, bener kata Bu Ratna. Kondisi kamu sekarang itu belum memungkinkan untuk tampil. Sekarang fokus dulu ya ke penyembuhan. Ini anak tertekan banget. Ada yang ditahan. Kesian banget nih bocah. Pasti lukanya luar dalam. Dena, kalau masih ada yang ganjel di hati kamu, cerita aja nggak apa-apa. Saya itu sebenarnya apa aku harus cerita ya soal perlakuan Tante Ratna dan Andini? Tapi biar gimana pun juga kita masih saudara. Saya cuma mau tampil doang kok Sus, karena acara ini penting banget buat saya. Ya udah kalau gitu, aku coba izin dulu ya ke dokter yang nanganin kamu. Ya, terima kasih ya Sus. Sus, boleh tolong bantuin saya ke toilet? Oh iya, saya bantu. Permisi Bu. Ya, silahkan. Pelan-pelan ya. Kamu harus berhasil merebut studio itu buat masa depan kamu. Tenang aja, Bu. Aku sudah punya surat kuasa. Dena kan lagi sakit. Kita paksa aja dia buat tanda tangan. Kalau enggak, kita pakai aja cap jempolnya dia pas dia lagi tidur. Maaf Bu, waktu besoknya udah habis. Sekarang biar pasien istirahat dulu ya. Baik suster, kita juga sudah mau pulang kok ya. Saya permisi dulu, tolong sampaikan salam saya buat Dena ya. Baik Bu, Mari. silakan. Kayaknya nggak sekarang deh. Keadaannya lagi nggak memungkinkan. Sini. Mas, saya bisa kok. Biar aku bantuin ya. Nggak usah Mas Satria, saya bisa sendiri kok. Dena yang lebih butuh bantuan kamu Mas. Dia maksa banget mau tampil. Tadi saya udah bilang ke dokter. Dan dokter udah kasih izin. Aku janji untuk bantuin Dena terus, tapi kali ini izinin aku untuk bantuin kamu dulu. Nggak usah Mas Satria, saya bisa sendiri. Ini berat banget loh. Mas Satria, Mas Maaf ya Mas. Satria nggak apa-apa. Sebentar, ada yang sakit nggak? Nggak apa-apa. Ini mah nggak seberapa sekarang. Aku pernah ngalamin hal yang lebih berat daripada ini. Aku pernah nolongin suster dari tebing yang tinggi banget digantung di atas jembatan. Baru kena kayak gini dong mah nggak ada rasanya dong. Satria nggak pernah berubah. Mau sekecil apapun, dia tetap ada buat ngelindungin aku. Dah, kapan move on-nya lu? Segala sesuatu dibantuin sama Pangeran Pondok. Shit.
Mau dibawa kemana? Ke sana. Ya, Kasih Mas Satria. sama-sama. Nggak ada lagi nih barangnya. Ya ampun, kamu tuh keren banget tadi performnya. Dena, tadi keren banget. Jujur nggak kelihatan kayak orang baru keluar dari rumah sakit. Terima kasih banyak Mas Satria. Saya itu selalu merasa lebih lega dan saya tuh merasa lebih bahagia kalau di atas panggung. Karena menari itu adalah hidup saya. Satria, Dena itu teman SMA aku. Dulu kita sering ikutan festival bareng gitu. Aku gak nyangka deh, kamu benar-benar sekeren itu sekarang. Aku bangga sama kamu. Makasih banyak ya Bel atas pujiannya. Oh ya Sat, sebentar lagi kan mama kamu ulang tahun. Gimana kalau kita undang Dena aja buat ngisi acara di ulang tahun mama kamu? Pasti dia senang banget. Iya, ide bagus. Ya? Selama Denanya mau, jadwalnya juga bisa, aku nggak keberatan. Bahkan aku sangat setuju. Nanti kabarin ya kalau kamu bisa. Iya Mas. Kalau gitu kami semua permisi. Jovi. Kamu jangan pernah ngomong yang macam-macam yang jelek-jelek tentang aku ke Satria. Satria itu calon suami aku. Ingat ya, kamu gak akan bisa ada di sini tanpa aku. Kamu berhutang nyawa sama aku, ngerti? Iya Bel. Halo, sayang-sayangnya mama yang baru pulang gede. Gak ada yang ngedet, mah. Aku sama Bella cuma nonton acara tari. Itu pun aku sambil kerja, aku kan tugas. Ya sama aja sayang. Ya kan hitung-hitung kerja sambil ditungguin sama calon istri. Bel, kamu sekali latihan ya. Pokoknya aku benar-benar menikmati rangkaian acaranya dari awal sampai akhir. Terus ada kabar gembira Tante. Dena bersedia untuk tampil di acara ulang tahun Tante. Seriusan? Ya ampun, anak mama, anak ganteng, anak soleh. Makasih banyak ya sayang ya. Pastiin ya, acara ulang tahun mama pasti acaranya makin... Sama-sama, aku senang kalau mama senang. Udah mah, aku seharian belum mandi, badan aku lengket banget, aku gerah. Aku istirahat duluan ya. Oh iya, ya sayang, oke. Kamu istirahat dulu, Gi. Ya. Gimana? Udah bisa kan nurutin maunya aku? Bel, kan dari pertama Tante ini selalu support atas hubungan kamu sama Satria. Jadi hal itu gak usah diragukan lagi ya. Tante akan mewujudkan hubungan kamu sama Satria sampai jadi. Oke? Sekarang kamu bisa happy dengan semua ini. Tapi suatu saat Tante nggak akan membiarkan Satria terjebak dengan perempuan iblis seperti kamu. Dena, ngapain kamu latihan nari lagi? Emangnya mau ada pagelaran tari? Iya Tante, aku diminta Bella sama Mas Satria buat tampil di acara ulang tahunnya mamanya Mas Satria. Makanya aku harus latihan, soalnya acaranya tinggal 2 hari lagi Tante. Enggak. Tante nggak izinkan kamu tampil.
aja kamu main terima permintaan orang. Jangan asal ambil keputusan kamu ya. Hargai orang tua. Kamu itu ya, emang nggak pernah dengar omongan saya? Mau tante. Kemarin mereka minta langsung sama aku. Ngapain Anda melarang Dena untuk tampil di acara calon mertua saya? Ngapain kamu datang ke sini? Ya untuk melihat progres latihannya Dena dong. Saya nggak mau ya Dena sampai tampil asal-asalan. Ini acara penting buat saya. Dan ingat, kalau sampai Dena kenapa-napa, saya juga yang rugi. Asal kamu tahu ya, Dena itu masih dalam asuhan saya. Jadi saya berhak atas dia dong. Saya melihat Anda mendorong Dena ya. Saya bisa laporin Anda ke polisi atas tindakan kekerasan dan penyiksaan. Lagian Dena itu bukan anak di bawah umur yang masih harus minta izin walinya kalau mau kerja. Udah. Bel, makasih banyak ya Bel. Nggak usah GR kamu. Aku nolongin kamu tuh karena aku butuh kamu untuk tampil di acara calon mertua aku. Jadi nggak usah kamu kegeeran. Ya walaupun kayak gitu, aku tetap Bel, aku mau bilang makasih sama kamu. Karena kamu itu udah nolongin aku 2 kali beberapa hari ini. Semua masa-masa itu udah berlalu Bel. Aku harap aku sama kamu bisa jadi teman baik. Dan sekarang mungkin kita bisa mulai pertemanan yang baru lagi Bel. Ya. Jangan GR. Sampai kapanpun, aku akan pernah sudi temenan sama kamu. Aku gak mau temenan sama orang yang lebih hebat dari aku. Dan ingat, setelah acara ini selesai, jangan pernah anggap aku teman kamu lagi. Mari. Aku bantuin. Makasih ya udah bantuin aku. Iya, sama-sama. Aduh, Dena, sakit. Kamu apa? Aduh kaki aku sakit. Gimana yang sakit? Aduh. Tahan ya. Saya kan udah bilang, jangan maksain tampil dulu. Soalnya kondisi kamu itu masih belum stabil. Iya, Sus. Tapi saya itu gak enak sama Bella, Mas Satria sama Bu Astari. Kalau saya gagal tampil, acaranya bisa kacau. Dena, gimana kondisi kamu sekarang, Nak? Nggak ada yang parah kan? Kamu nggak apa-apa kan? Mana yang sakit? Iya, Tante. Aku gak apa-apa kok. Kamu gimana sih, Den? Kamu tuh udah dikasih kepercayaan besar, tau nggak? Kalau kamu kayak gini, acara Tante Astari itu bisa batal, tau nggak? Berantakan. Bel, aku nggak habis pikir kamu bisa ngomong kayak gitu. Lihat gak sih kondisinya orang lagi sakit? Harusnya kamu kasihan dan harusnya kamu mengerti. Iya, saat aku ngerti. Tapi aku nggak enak lah sama mama kamu. Aku udah janji. Ini acara besar loh. Dia udah dipercaya di dalam acara besar. Dena itu orangnya profesional. Dan dia akan tanggung jawab sama pekerjaannya dia. Ya kan, Den? Bel, aku nggak nyaman. Aku nggak nyaman. Aku nyaman. Ih. Dengar aku baik-baik ya. Apa? Sebaiknya kita cari penari pengganti aja. Jangan paksain Dena, kasihan dia masih sakit. Ingat ya, waktunya udah mepet, tinggal besok. Iya, Satria. Aku ngerti. Aku ikut aja maunya kamu. Cuman aku yakin ya, aku kan kenal banget sama Dena. Aku yakin pasti dia mau tanggung jawab atas pekerjaannya dia. Dia profesional kok. Sebentar deh. Gimana caranya kamu bisa kenal Dena sejauh itu? Iya kan aku teman lamanya dia, aku teman SMA. Aku tuh dekat banget sama dia. Makanya aku bisa ngertiin dia dan aku tahu banget dia. Ya, tapi mendingan jadi paksain. Maaf,
Mas, gimana kalau acara nanti itu digantiin sama Andini aja? Soalnya kan Dena itu masih sakit, nanti malah bisa ngebuat acaranya itu jadi berantakan. Nggak bisa. Calon mertua saya itu maunya Dena. Satria, mendingan sekarang kamu pergi aja. Nanti ini aku yang urus semuanya, ya. Pokoknya kamu terima beres. Apapun itu, intinya adalah coba didiskusin baik-baik. Cari solusi terbaiknya apa. Jangan sampai memaksakan satu hal. Beres, siap. Semuanya pasti beres. Oke, aku duluan ya. Dadah, hati-hati. Dina, di saat-saat kayak gini, kamu nggak usah mikirin orang lain. Pikirin diri kamu sendiri. Kesehatan kamu lebih penting. Iya sus, tapi nama baik studio itu lebih penting. Aku tuh nggak mau ngecewain orang tua aku. Ya udah, kalau gitu aku ikut kamu ya ke acara itu. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu, saya bisa langsung kasih pertolongan pertama. Iya sus. Profesional juga ya kamu, Suster Sekar. Mau aku temenin nggak? Takutnya nanti kamu bikin kacau lagi di acara calon mertua aku. Kamu duluan aja Mbak. Nanti saya yang antar Dena ke sana. Bagus. Emang itu yang pengen aku dengar. Kamu emang harus datang ke sana. Karena di sana akan ada kejutan juga buat kamu. See you later, Suster Sekar. Kejutan? Maksudnya apa? Apa ini ada hubungannya sama Satria? Nih kata gue ya, lu jangan datang ke acara itu. Daripada lu nanti terhege-hege kaget ngeliat kejutannya. Bisa mati 2 kali lu. Dengerin ya, si Dena nih, biar lu kagak datang, tetep aja dia bakal pergi ke sana. Udah santai aja. Dena, kamu nggak apa-apa? Masih kuat berdiri kan? Penarinya kok belum datang? Iya, sabar ya Tan. Aku yakin pasti Dena datang kok. Cuma dia mungkin agak telat aja. Oke, coba telepon deh. Dena. Tapi jadi kalian yang kesini? Saya udah bilang ya, cuma Dena yang boleh tampil di sini. Ibu Astari, lebih baik yang tampil malam ini Andini aja. Dena kan sakit, saya yakin dia nggak bakalan kuat. Nanti acara ibu itu bisa gagal loh. Tunggu. Ini kenapa kalian bisa yakin itu kalau Dena nggak akan bisa datang sini? Atau jangan-jangan Dena nggak bisa datang, itu karena kalian celakain? Inilah waktu yang kita tunggu-tunggu. Persembahan khusus oleh Dena Ayu Gusti dengan tariannya. Boleh tepuk tangan? Bel, ini gimana Bel? Ya udah nggak apa-apa ya. Kamu naik ya di panggung. Tapi ingat, kasih yang sempurna, paling perfect. Jangan bikin malu saya. Ya, tapi kalau itu kan lu gimana, Bel? Ya bentar. Udah mepet loh. Gak diangkat lagi, cepet naik. Ayo, tunggu. Gak apa-apa. Udah kata malu loh.
kepada Dena, kita persilakan untuk melakukan pertunjukan tariannya. Wah, pada gue jadi ikut-ikut goyang kalau denger musik beginian. Wah, irama apaan sih nih? Asik banget dah. Wah, Jai, ngapain sih? Joget-joget kayak gitu? Nah, aja kan gak ada yang lihat gue ini. Siap-siap dengan kejutannya sebentar lagi. It's showtime. Bang, jangan-jangan bener dugaan saya. Tante Astari mau umumin pertunangan Satria sama Bella. Gue bilang lu apa ya? Lu kagak usah datang. Daripada bikin hati lu sesek. Sakit hati mah kagak ditanggung pemerintah. Sekarang kita akan dengarkan sambutan dari Ibu Astari. Udah, kamu diam-diam di situ aja ya. Oke? Selamat malam buat para tamu undangan saya yang terhormat. Saya ucapkan terima kasih karena udah hadir di acara ulang tahun saya. Saya begitu happy dan terhormat sekali. Namun, saya juga akan mengumumkan berita penting sekali. Sebentar lagi putra saya bernama Satria akan melangsungkan tunangan dengan seorang perempuan cantik, baik dan bermartabat. Yaitu Bella. Jadi, mereka benar-benar ngelakuin semua ini ke Satria. Ma, apa-apaan sih, Ma? Mama nggak ngerti maksud Mama apa kayak gini? Mama nggak sadar? Mama mengumumkan sesuatu yang besar tanpa sepengetahuan aku. Dan ini semua sepihak, Ma. Satria, ini permintaan Mama di hari ulang tahun Mama. Emangnya salah? Mungkin nggak salah, Ma. Tapi nggak lucu. Aku kecewa sama Mama. Satria, enggak. Satria, Satria. Jangan dipegang ya. Jangan dipegang. Jovi, Tara. Telepon ambulan dan tutup semua akses pintu. Siap, cepat, cepat. Sekar. Kamu harus tahu, semua yang kamu dengar itu nggak ada yang benar. Aku nggak pernah setuju untuk bertunangan sama Bella. Ini hanya rencana mamaku. Aku harap kau bisa ngerti dan percaya. Entah, itu
urusin dulu korbannya. Urusan rumah tangga mah ada. Ntar aja belakangan. Gimana sih? Mas Satria, saya harus bawa Dena ke rumah sakit. Selain itu, saya nggak ada urusan soal pertunangan Mas Satria. Permisi. Sikat, tapi... Jovi, tolong cek posisi lampu dan posisi tempat berdirinya korban. Jangan lupa, cek juga gimana keadaan plafon juga gantungan lampunya. Tara, cek CCTV. Semua CCTV yang menghadap ke arah panggung. Mengerti? Siap, mengerti. Boleh sekarang dijelaskan kronologinya. Saya dikejar dan diserang sosok misterius. Ingat orangnya, ciri-cirinya atau wajahnya mungkin? Kamu yakin gak dianiaya sama sosok itu? Iya. Soalnya di beberapa tubuh kamu ada luka lebam. Pasang polis lain. Saya curiga ini bukan kecelakaan murni. Mengingat banyak kejadian janggal yang menimpa Dena belakangan ini. Saya ingat. Dia pernah dibuntutin sama orang sampai dia hampir celaka. Saya khawatir dia emang udah diincar. Cepat. Siap, laksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian sudah boleh pulang. Tapi dengan catatan, kapanpun ada panggilan dari pihak kepolisian untuk diminta keterangan sebagai saksi, kalian harus kooperatif, harus datang. Mengerti? Terima kasih. Bisa semalang ini sih nasib kamu, Den. Aku kasihan banget sama kamu. Sudah, Bu. Jangan sedih lagi. Mungkin ini udah takdirnya Dena. Ayo kita pulang aja, Bu. Mah, Bel. Dan Mbak dari pihak IO ikut juga ke kantor polisi. Kenapa Mama harus ikut? Maaf, Mah. Tapi ini adalah tugas. Dan aku tetap harus profesional. Bagi aku hukum gak pandang bulu. Mengingat Mama adalah orang yang memiliki acara ini. Dan Bella adalah orang yang membantu Mama sampai mendapatkan vendor. Dan Mbak, dari pihak IO, harus dimintai keterangan semuanya. Loh, tapi kan kamu ikut bantuin aku juga, Sat. Bel, tenang aja. Kalau kamu nggak salah, harusnya semua akan baik-baik aja. Maafin aku, Dena. Andai aku bisa nahan kamu lebih keras lagi untuk gak tampil, pasti kamu gak bakalan ngalamin insiden seperti ini. Kenapa lu? Bau nih. Ada arwah bau nih. Anginnya kenceng banget tuh. Kok saya yang diinterogasi? Mana Satria? Saya mau didampingi sama anak saya. Mohon maaf, Bu. Pak Satria takut terkesan tidak netral kalau mendampingi Ibu. Kami dapat laporan kalau Bu Astari keke mau memasang lampu itu. Padahal pihak IO
melarang untuk memasang lampu itu. Pak, ini acara penting loh. Emangnya salah ya kalau saya minta dekorasinya itu yang mewah, yang terbaik? Sebelum kejadian lampu gantung itu terjatuh, kenapa Bu Astari menyuruh Dena tetap berdiri tepat di bawah lampu itu? Apa ada alasan khusus? Pak, saya menyuruh Dena untuk stay di atas panggung karena saya mau ngomong. Saya mau mengumumkan hal penting. Dan saya juga nggak tahu loh kalau hal itu bakalan terjadi. Tenang dulu Bu, tenang. Ibu tidak perlu emosi. Kami hanya bertanya. Gimana saya nggak emosi? Bapak terkesan nuduh saya. Saya nggak terima. Tante loh Bapak ya. Cukup. Mama tenang dong. Jaga sikap di kantor aku, Ma. Mama tinggal menjawab semua pertanyaan aja kok. Satria, Mama mau pulang. Mama capek. Besok aja lanjutin. Andre, mengingat kondisi ibu saya udah kelelahan. Dilanjut besok bisa? Bisa. Ya, makasih. Udah kita pulang. Udah, Tante, ayo pulang sama aku ya. Tega kamu Satria, kamu ngedampingin mama kamu sendiri. Kamu mencari saya? Keluarlah. Kamu ikutin saya dari tadi. Kamu kecelakaan? Atau ada yang sengaja celakain kamu? Wih, pantesan lu lari kenceng amat, berubah jadi laras. Dia butuh bantuan saya, Bang. Muka lu jelek amat. Lu diapain tuh? Untung gua arwah bangkotan. Kalau arwah muda pasti ketakutan lihat lu. Lu tenang aja. Gua sama Laras pasti bantuin lu. Lu kenapa? Dena, kalau masih ada yang ganjel di hati kamu, cerita aja nggak apa-apa. Saya itu sebenarnya apa kamu mau kasih petunjuk kalau Andini dan Bu Ratna ada di balik semua kejadian ini? Bisa-bisanya lu punya keluarga dajal banget, jahat banget. Setan-setan pasti sungkem sama keluarga lu. Kasih tahu Satria deh, bahwa kematian si Dara nih ada hubungannya sama keluarganya. Banget ya. Tante tuh kesel loh Bel sama si Satria. Masa dia nggak mau dampingin Tante? Udah Tante tenang aja ya. Pokoknya gimana pun itu, aku akan selalu ada di pihak Tante dan aku ngebelain Tante ya. Tapi itu semua nggak penting, karena ada hal yang lebih penting lagi dari itu. Apa? Yang paling penting adalah gimana caranya supaya Satria mau menerima tunangan aku dan dia.
Kok ada suara musik sih? Aduh Bu, bukannya nggak ada orang sama sekali ya? Kok serem sih Bu? Aduh, gerak-gerak Bu. Aduh, Din, ini kayaknya gempa, ini gempa. Aduh. Bu, takut Bu. Tapi kenapa barang-barang semua gerak semua ya? Aku nggak tahu Bu. Aduh. Sekarang mah Bu, aku mau masuk kamar aja. Din. Dena. Kenapa rasanya beda ya? Ini aneh. Ini pasti petunjuknya. Pijakannya ada di tengah panggung ini. Ada pijakan benda berat seperti tangga lipat. Pijakannya makin lama makin menekan ke bawah. Artinya, ada yang menaiki tangga lipat tersebut di titik tertinggi. Pijakan ini bergeser sedikit. Berarti orang yang berada di atas tangga itu sedang melakukan sesuatu. Sesuai seperti dugaanku. Ini bukan murni kecelakaan. Jelas ini percobaan. Dan, lapor Dan. Saya sudah mendapatkan rekaman CCTV-nya. Pause dulu. Ini anaknya Ibu Ratna kan? Iya benar Dan. Percepat, saya mau lihat dia mau ngapain. Saya rasa cukup. Kita udah tahu siapa pelakunya. Tolong suruh Andini datang ke kantor untuk kita interogasi. Siap Dan. Kenapa studio ini jadi angker ya Bu? Apa Dena udah meninggal? Pihak rumah sakit itu bilang kalau Dena itu koma, belum meninggal. Terus kenapa dia getayangin kita? Ya udahlah, pokoknya sekarang ini kita pikirin gimana caranya kita bisa milikin studio ini tanpa izin dari Dena. Ya, makanya kamu cepetan dong, ayo rapi-rapinya. Tuh pembelinya keburu datang nanti. Oke Bu. Permisi. Kenapa bapak-bapak polisi ini datang ke sini ya? Tolong kerjasamanya. Saya minta saudari Andini ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Terkait kecelakaan yang menimpa saudari Dena. Surat panggilan untuk Anda. Saudari Andini, silakan Anda jelaskan. Karena Anda tertangkap kamera CCTV keluar dari toilet sebagai sosok misterius.
Ini bukan saya, Pak. Saya juga nggak tahu ada sosok itu di toilet. Nggak lama setelah itu saya langsung keluar kok. Udah, Pak, percepat aja rekamannya. Sayangnya nggak bisa. Karena nggak lama dari kejadian itu, CCTV-nya sengaja dirusak. Sehingga nggak ada rekamannya lagi. Tapi itu bukan saya, Pak. Pak, saya yakin banget bahwa anak saya itu nggak akan mungkin untuk menyelakai Dena, Pak. Kenapa? Kenapa ibu bisa seyakin itu? Ya, begini, Pak. Anak saya itu kan waktu itu mau tampil buat tari, bahkan dia itu sudah siap pakai baju untuk perform. Semua orang juga tahu. Dan Dena keadaannya pada saat itu sakit, jadi nggak akan mungkin untuk tampil. Jadi anak saya ini nggak akan mungkin dong mau ambil resiko kalau dia tahu bahwa lampunya akan jatuh. Ya kan, Pak? Alasannya cukup masuk akal. Tapi sayangnya, untuk di situasi yang sekarang, yang paling mendekati menjadi tersangka adalah Andini. Jadi mohon maaf, saudari Andini akan kami tahan selama proses penyelidikan. Saya nggak bisa terima, Pak. Karena anak saya itu nggak akan mungkin bersalah. Bu, tolong tenang dulu. Duduk dulu. Walaupun anak saya itu tidak akur dengan Dena, tapi mereka itu bersaudara, Pak. Kami itu satu rumah. Lantas kalau bukan anak ibu, menurut ibu siapa? Saya tahu siapa pelakunya, Pak. Ini orangnya, Pak. Bella. Ada kemungkinan Bella terlibat. Tara, buatkan surat panggilan untuk Bella. Coba. Bel, tante nggak percaya deh. Kok bisa-bisanya ya kita diteror sama arwahnya Dena. Terus arwahnya Gentayan kegangguin kita. Padahal kan Denanya belum meninggal. Dan aku juga nggak habis pikir banget. Kenapa Dena bisa gangguin kita sih? Atau jangan-jangan Dena marah sama aku gara-gara aku paksa dia tetap perform barang dia lagi sakit. Sampai akhirnya dia kecelakaan dan koma. Jadi kamu yang maksa Dena untuk tetap tampil? Walaupun dalam kondisi sakit. Bel, aku udah larang kan? Satria, kamu harus dengerin aku, Satria. Aku nggak pernah maksa Dena buat perform, tapi dia yang maksa pengen nari. Bel, simpan alasan kamu. Ikut kami ke kantor polisi untuk diminta keterangan. Aku udah bawa surat panggilan kamu. Kita berangkat sekarang. Enggak. Satria! Kamu tega banget sih sama calon tunangan kamu sendiri? Harus mama ingat Bella ini belum jadi tunangan aku. Mama nggak percaya kalau Bella yang melakukan kejahatan tersebut. Kamu selidikin dong. Jangan main bawa Bella ke kantor polisi. Maaf, Ma. Tapi aku tetap harus bawa Bella ke kantor polisi. Ini prosedurnya, Ma. Saya lihat sendiri kalau dia tuh udah dorong Dena, Pak. Jangan sembarangan ngomong ya. Dari awal ibu kan yang ngebet banget mau gantiin Dena menjadi cewek ini nih. Andini yang nggak berguna ini. Buktinya mana? Mana? Loh. Kita ini nggak berkasar sama Dena, ya kan? Kok ibu malah nanya sama saya? Justru saya harus nanya sama ibu. Mana buktinya kalau saya mencelakakan Dena? Kami punya bukti untuk memberatkan Anda. Kurang ajar. Jadi kalian coba jebak saya? Bella, cukup! Jangan main hakim sendiri di sini. Mau dihukum? Tapi aku nggak salah, aku nggak pernah nyelakain Dena. Buat apa aku dihukum? Kalau emang kamu merasa nggak bersalah, kamu tinggal buktiin, Bel. Memohon sama kamu jujur, buat semua proses ini berjalan dengan mudah dan cepat. Kenapa, Bel? Kenapa kamu mendorong Dena? Aku sekarang mau jujur sama kamu. Kalau dari awal memang aku nggak pernah dekat sama Dena. Dari SMA aku memang bersaing sama Dena karena aku iri. Tapi sekarang aku kaget, Satria. Kenapa sekarang Dena bisa lebih sukses dari aku dan aku cuma mengutarakan ikut sama Dena. Tapi aku nggak pernah mencelakain Dena. Sama sekali. Kamu harus percaya sama aku, Satria. Jangan percaya sama mereka.
Jangan percaya Pak, tangkap dia Pak. Dia itu emang suka bohong. Iya benar. Dia sengaja putar balikan fakta biar aku yang dituduh. Tangkap dia, Pak. Enggak, Satria, kamu harus percaya sama aku, Satria, enggak. Saudari Andini, Anda nggak bisa berkelit lagi. Bahwa bukti sidik jari Anda sudah ada di lampu yang ada di TKP. Dan Anda sekarang ditahan. Lebih baik aku pergi aja dari sini. Satria bisa curiga sama aku. Kenapa Sekar menghindar dari aku? Apa semua ini gara-gara pertunangan yang diumumin sama Mama secara sepihak? Semoga Dena bisa cepat sembuh dan sadar dari komanya. Supaya dia tahu, orang yang udah celakain dia udah berhasil aku tangkap. Sekar, Mas Satria, aku anterin pulang ya? nggak usah Mas. Saya bisa kok jalan sendiri. Terus, kamu mau jalan kaki? Oke. Aku juga jalan kaki deh. Kayaknya itu hitung olahraga ya. Mas Satria. Ayo. Ayo. Oh iya Sekar, aku mau ngasih tahu kamu. Kalau yang acara kemarin itu di luar ekspektasi aku juga. Aku juga nggak menganggap itu sebagai acara pertunangan aku sama Bella. Karena aku nggak tahu Mama sama Bella ngerencanain itu diem-diem. Dan motornya mogok Dan. Sedikit. Saya bantu ya Dan? Nggak usah. Loh, saya bisa kok ngurusin ini. Serius Dan? Gak percaya banget sih, nih lihat. Bisa kan? Masa ngurus kasus banyak saya bisa, ngurus motor gini doang nggak bisa. Emang keren komandan saya. Sekar, pulang bareng yuk. Biar aku anterin. Iya Mas Satria. Balik sana ke kantor. Oke, siap Dan. Oke, hati-hati ya. Sepertinya ini yang saat yang tepat untuk aku kuasain studio ini. Karena saat ini Dena sedang tidak berdaya di rumah sakit. Aku akan alihkan studio ini kepemilikannya terhadap nama aku.
Bang Jali. Bang Jali. Bang Jali. Apaan sih lu? Pasti mau curhat. Bang, sebenarnya arwah Dena masih gentayangan. Padahal pelaku yang mencelakai dia udah ditangkap dan ditahan. Bisa jadi polisi salah tangkap. Kalau enggak, pelakunya ada 2. Dena, apa ada yang mau kamu sampaikan? Kamu tahu siapa yang celakain kamu? Aduh, ini kenapa tiba-tiba mati sih? Perasaan tadi baik-baik aja deh. Mogok segala. Enggak. Dena, bukan aku yang bunuh kamu, Dena, bukan. Bukan. Dena, bukan aku pelakunya, Dena. Tolong jangan ganggu aku, Dena. Dena. Dena, kasihan sekali kamu. Mati juga kamu belum, tapi kamu juga nggak hidup. Tapi jangan dulu deh, karena saya masih butuh cap jempol tangan kamu. Kasihan Dena. Saya harus nyamperin Bu Ratna sekarang. Jangan lu tegur sekarang. Mendingan lu video, lu rekam. Iya, Bang Jali bener. Gua mau bener terus. Sekarang kamu bakal kehilangan studio yang selalu kamu bangga-banggakan. Bang, ini nggak bisa dibiarin, Bang. Saya harus telepon Satria sekarang. Perlu ya nelfon Satria? Apa kangen lu? Ngambek dia. Terlihat dari postur dan tinggi badan, ini bukan Andini. Kemungkinan Andini nggak bersalah, Nat. Bisa jadi. Atau mungkin pelakunya ada 2. Andini cuma dijadikan pengecoh dan pancingan. Apa jangan-jangan sosok misterius itu Bu Ratna? Ya. Halo, Sekar. Mas Satria, saya melihat Bu Ratna ada di ruang rawat Dena. Dia nyoba mencuri cap jempol Dena. Saya ada buktinya, Mas. Bukti videonya nanti saya kirimin ya. Ya bagus, Sekar. Makasih buat laporannya. Aku dan tim akan segera ke sana. Kita tangkap Bu Ratna sekarang. Siap, Dan. Pak, jadi ini surat pengalihan kepemilikan studio yang sudah ada cap jempolnya Dena. Baik Bu, saya akan segera urus surat-suratnya. Ada apa ini Bu? Kok saya jadi merinding gini ya Bu? Pak, sebaiknya kita pergi dari sini ya Pak sekarang. Iya Bu.
Jangan bergerak. Tetap di tempat. Ibu Ratna, Anda kami tahan dengan tuduhan percobaan pasal 340 KUHP, pemalsuan dokumen, serta penyalahgunaan identitas, pasal 263 KUHP. Jovi, Tara, Ibu Huaini, bawa mereka. Oke, Pak. Mari. Ada apa ini ya? Kenapa ini saya nggak bisa tahu apa-apa? Dena, syukurlah kamu udah sadar. Kamu tenang dulu, kamu tenang ya. Saya panggil dokter sekarang. Suster, ini saya kenapa sus? Kenapa semuanya gelap? Kenapa saya nggak bisa ngelihat apa-apa? Suster, suster ini saya kenapa sus? Apa ini tandanya? Saya berarti nggak akan berguna lagi, sus. Suster tolongin saya, ini kenapa? Kamu tenang dulu ya. Sekarang mungkin kamu nggak bisa melihat, tapi dokter bilang masih memungkinkan kau untuk sembuh dengan donor kornea. Makasih ya, sus. Karena suster Sekar selalu ada dan nguatin saya. Sama-sama. Pokoknya Tuhan gak bakal ngasih cobaan kalau kamu gak bisa ngejalaninnya. Sat, kamu udah pulang? Sini, makan bareng sama mama mau Bella. Yuk. Aku nggak lapar, Ma. Aku cuma capek, butuh istirahat. Aku ke kamar ya, Ma. Satria, udah berani kamu ngebantah mama? Mau jadi anak durhaka kamu? Tante, nggak apa-apa. Nggak usah ditekan Satrianya. Mungkin Satria capek baru pulang kerja kan? Satria, aku ngerti kok. Pasti kamu kaget kan sama keputusan ini? Tapi kamu harus percaya sama aku. Mama kamu itu ngelakuin itu karena dia sayang sama kamu. Lebih tepatnya aku belum siap untuk bertunangan dengan siapapun, Bel. Aku belum berdamai dengan masa laluku.